Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 11 dengan saya Muhammad Iqbal Jafar dan dua teman saya yaitu Ifki Gifha Hazar dan M. Zuhri Fajoruddin. Di sini kami sangat antusias untuk membagikan salah satu motivasi kecil kami yang dikembangkan yaitu sebuah pintu otomatis cerdas yang bisa mendeteksi kehadiran kita tanpa perlu disentuh sama sekali. Dan proyek ini kami beri nama pintu otomatis berbasis sensor gerak dengan indikator visual dan audio. Pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya saat seseorang tunanetra atau sedang membawa banyak barang kesulitan membuka pintu, atau saat berada di ruangan minim cahaya, lalu kita harus meraba-raba gagang pintu hanya untuk masuk? Dari keresahan itulah ide kami ini muncul. Sistem yang kami rancang ini yang pertama, mendeteksi kehadiran seseorang secara otomatis melalui sensor gerak yaitu peer. Lalu yang kedua, membuka dan menutup pintu secara otomatis menggunakan servo motor. Lalu yang ketiga, memberikan notifikasi suara melalui buzzer dan indikator cahaya melalui LED. Dan yang terakhir, menampilkan informasi status pintu secara real time di layar LCD. Untuk selanjutnya, boleh dilanjutkan oleh Ifki. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan kode dan juga diagramnya. Untuk yang pertama, saya jelaskan terlebih dahulu untuk kodenya. Nah, di sini untuk kodenya itu kita menggunakan beberapa library. Untuk yang pertama, yaitu library namanya itu servo.h. Nah, yang dimana library ini yaitu untuk mengontrol motor servonya. Terus yang kedua yaitu ada wire.h yang dimana library ini untuk komunikasi L2C-nya untuk digunakan ke LCD-nya. Nah, untuk yang terakhir yaitu liquid crystal 12C.h. Nah, di sini juga untuk mengontrol komunikasi LCD-nya menggunakan L12 ya. Terus di sini kita inisialisasi terlebih dahulu. Yang pertama itu untuk peer-nya, terus untuk buzzer dan juga LED-nya yang di mana peer itu 8, buzzer itu 9, dan LED itu 10. Di sini juga kita membuat beberapa variabel yang sepertinya door open-nya yang diinisialisasi yang awalnya itu ada false, yang di mana yang belum pas pertama kali jalankan itu logikanya itu false terlebih dahulu, terus ada last movement time dan juga ada movement time out di mana time out-nya itu sekitar 5.000. Nah, di sini kita membuat sebuah function void yang namanya itu adalah setup, di mana di dalam function void ini kita ada beberapa serial begin yang dimana berisi 9.600, terus ada master quotation 6, dan juga ada pin mode di mana pin mode itu dimasukkannya dari inisialisasi peer-nya ini, terus juga buzzer sama LED yang dimana di sini peer-nya itu untuk input, buzzer-nya itu output, dan untuk LED-nya itu output. Nah, di sini untuk digital rate-nya, untuk buzzer-nya itu kita kasih low, dan juga untuk LED-nya itu kita kasih low. Nah, dan juga di sini kita membuat sebuah function loop, di mana loop-nya ini tuh untuk looping, dan yang dimana di sini untuk status peer-nya itu didapat dari function digital rate, yang dimana digital rate-nya itu dimasukkannya dari inisialisasi variabel dari peer. Terus di mana di sini kita menggunakan pengecekan sesuatu validasi menggunakan if else. Yang pertama itu jika status peer-nya sama dengan high, yang dimana di sini akan menghasilkan sebuah print yaitu gerakan terdeteksi dan juga pintunya akan terbuka. Di mana untuk tone-nya itu, untuk buzzer-nya itu 1000, yaitu dengan bunyinya itu 1000 Hz, dan untuk delay-nya itu selama 200 milisecond. Dan untuk setelah itu, note tone-nya itu, buzzer-nya itu dimatikan. Dan last movement time-nya yang awalnya tadi itu 0, sekarang berubah jadi time now-nya dari variable yang udah kita bikin lagi. Nah, terus di sini kita juga ada if lagi di dalam if-nya, di mana jika not door open, yaitu pintunya false, yang artinya nanti akan menjadi true, yang artinya pintunya akan terbuka. Nah, di sini untuk block else-nya, di sini juga ada validasi di mana door open dan waktu sekarang dikurangi plus movement time terus sama dengan lebih besar sama dengan movement time out, yang dimana di sini
Untuk my servonya ditulis 90 dan untuk set kursornya 0,0. Dimana di sini yang artinya nanti akan terprint yaitu tidak ada pergerakan dan juga pintunya tertutup. Dan juga digital write-nya untuk write-nya itu yaitu low dan door open-nya menjadi false. Nah, di sini jika not door open untuk validasinya lagi, maka di sini pergerakannya itu menunggu pergerakan dan setelah itu pintunya tertutup. Dan untuk delay-nya itu 100. Nah, untuk selanjutnya itu ke bagian diagramnya. Nah, untuk diagramnya itu seperti ini, yang dimana kita memakai Arduino Uno, terus terus kita memakai motion sensor peer juga, terus ada Walkway Wazar, terus ada Walkway Servo sama LCD-nya juga. Terus ada bread breadboard. Nah, di sini juga ada ininya untuk pergerakan pintunya di sini. Nah, untuk rangkaiannya sih yang pertama ini banyak kabel-kabel yang tersambungkan. Yang pertama itu untuk LCD, yaitu yang warna biru ini, dia itu disambungkan ke Arduino ke Uno A4. Terus untuk warna ungunya dia disambungkannya ke A5. Dan setelah itu untuk ke breadboardnya, yaitu si PCC-nya disambungkan ke breadboard. Dan tadi untuk A4 itu yang dari Arduino Uno itu, dia disambungkannya ke SDA sama SCL. Nah, terus untuk ini, untuk yang ini itu, dia itu ada sambungan ini juga yang mana peer PCC out sama GND-nya itu, yang kuningnya itu yaitu peer out-nya dia disambungkan ke Uno 8, terus untuk PCC-nya dia ke breadboard, dan untuk yang hitamnya ini GND-nya dia disambungkan ke breadboard juga. Nah, terus di sini ada buzzernya juga, yang dimana dia terkoneksi yang pertama itu untuk kabel merahnya dia ke Uno 9, dan setelah itu untuk yang kabel hitamnya dia tersambung ke breadboard. Dan di sini juga ada LED, yang dimana LED-nya juga disambungkan ke ini, ke breadboardnya, terus ada resistornya juga, terus dan ini yang terakhirnya itu ada untuk servonya, untuk pintunya. Yang dimana di sini yang pertama itu ada PWM-nya, servo 1 PWM-nya, dia itu tersambung ke Uno 6. Terus juga di sini ada servo plus P plusnya, yang mana tersambung ke breadboard juga. Terus yang terakhir ada servo GND-nya itu tersambung ke breadboard juga. Nah, untuk selanjutnya, untuk demonstrasinya akan dilanjutkan oleh Kang Juhri. Baik Kang, terima kasih atas di sini saya akan menjelaskan tentang demonstrasinya ya. Tentu tadi tuh udah dijelaskan tentang ininya, codingannya sama sambungan-sambungan connect-nya oleh Pak Ilki ya. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan, tolong yang diaktifkan, dia dijalankan. Nah, ketika dijalankan, Semadur akan ready. Tolong yang diklik peer-nya kan biar aktif. Nah, ketika ada pergerakan atau sensor gerak dari peer itu sendiri, maka pintu itu akan terbuka, terlihat dari di LCD-nya ya, pintu akan terbuka. Kemudian ketika pintu itu nggak ditutup selama 5 detik, otomatis pintu itu sendiri akan tertutup oleh sensor itu sendiri, dan itu terus servonya dilihatin Kang. Nah, itu kondisinya sudah tertutup karena sudah 5 detik ya. Nah, ketika terbuka dia akan bergerak. Diklik lagi Kang. Nah, iya. Nah, kan bergerak kan. Nah, ini dalam kondisi terbuka. Nah, ketika 5 detik nggak ada pergerakan, pintu itu akan tertutup sendiri. Dan terlihat ditampilkan oleh LCD. Tutup sendiri ya. Nah, karena kadang-kadang kalau terbuka terus tidak tertutup, otomatis berarti sensor dari peer itu sendiri teraktifkan terus ya. Nah, kegunaannya yaitu selain dari tadi Akang yang pertama Kang itu kan untuk
Untuk orang yang buta ya, kalau nggak bisa melihat, nggak bisa buka pintu, nah pintu ini akan ngebuka sendiri ya. Nah, ketika dia udah melewati pintu itu, kemudian itu akan tertutup sendiri. Selain itu, pintu ini juga bermanfaat untuk perawatan AC, untuk perawatan AC ya. Di mana di AC itu harusnya kan ada tertutup, tidak boleh keluar untuk anginnya ya, suhunya biar terjaga. Maka ini juga sangat bermanfaat sekali. Eh, Sepertinya seperti itu untuk demonstrasinya. Dengan proyek Smart Door ini, kelompok kami berharap dapat menunjukkan bahwa teknologi sederhana dapat diintegrasikan untuk menciptakan solusi pintar dalam kehidupan sehari-hari. Seperti membantu seorang yang tadi katanya Kang buta, dan bisa juga untuk merawat AC agar tidak ada kebocoran ya. Sistem ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan fitur-fitur seperti pengendalian jarak jauh, seperti lewat HP, dengan keamanan rumah lainnya. Menurut saya sudah cukup presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat ya untuk kawan-kawan yang menonton video ini. Demikian kelompok kami mengucapkan terima kasih dan sampai bertemu lagi untuk proyek-proyek Arduino Uno yang akan kami proyeksikan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.